Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 1 November 2022. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita fokus untuk kita mengikuti dalam pesan gembala pada sore malam hari ini. Kita tundukkan kepala, kita awali dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, Allah sesembahan kami, Allah yang hidup. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Dan tiba saatnya Kau memberikan kami waktu yang indah untuk kami belajar sebagai kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan biarlah sore hari ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, pada sore malam hari ini kita akan belajar, ya, kita akan menggali kebenaran yang diambil dari Mazmur pasal 1, ya, Mazmur pasal 1 mulai ayat yang pertama, ya. Ini tentu ayat yang tidak asing bagi Bapak Ibu saudara, ya, tetapi pada kesempatan ini kami ingin menggali, ya, kami ingin tahu lebih banyak, lebih dalam tentang kebenaran ini, ya. Mazmur pasal 1 mulai ayat yang pertama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya. Kebenaran ini membandingkan kehidupan orang benar dan orang fasik. Ya. Jadi dikatakan bahwa orang benar adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, itu gambaran orang-orang benar. Ya. Sementara gambaran orang fasik dikatakan seperti sekam. Ya, seperti sekam. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Nah, kita mungkin tidak terlalu sulit memahami kebenaran ini. Tetapi yang pasti Bapak Ibu saudara, yang pasti kebenaran ini hanya akan membedakan jenis manusia itu dalam dua kelompok. Satu orang benar dan satu orang fasik. Ya, satu orang benar, satu orang fasik. Nah, orang fasik, orang benar adalah orang-orang yang ditandai dengan hal-hal seperti ini. Ayat 1 sampai dengan 2. Ya, sampai 1 sampai dengan 2. Nah, ayat 3 itu sebab akibat, ya, karena dia orang benar maka dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, masalahnya bagaimana Bapak Ibu menentukan apakah Bapak Ibu saudara dan saya ini memang benar masuk golongan orang benar atau masuk golongan orang fasik. Ya, karena ini hanya ada dua, orang benar atau orang fasik. Kalau Bapak Ibu mengatakan, ya, kalau kita mengatakan, "Wah, aku bukan orang fasik, aku orang benar." Ya, aku orang benar, aku orang yang rajin ke gereja. Ya, tetapi mari kita renungkan. Ya, mari kita renungkan. Kalau kita memang benar-benar merasa sebagai orang benar, kita pasti memenuhi kriteria yang disampaikan di dalam Mazmur 1 ini, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 ini tentunya. Ya. Kalau dikatakan tidak berjalan menurut orang fasik, nah ini sekarang ini kita pertanyakan,
yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara sering pernah atau tidak pernah dengar nasihat orang fasik. Ya, orang fasik adalah orang yang sangat meremehkan ibadah, orang yang tidak memerlukan Tuhan. Ya, jadi menganggap sepi ibadah itu, apalagi membangun intimasi dengan Tuhan. Itu tidak ada dalam benak orang fasik. Ya, ya. Kalau kita memang kita mengatakan bahwa oh aku masuk kelompok orang benar ini, tetapi ayat 2 mengatakan tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, ini yang menjadi persoalan. Mari kita dengan jujur menilai apakah kita itu senang dengan Taurat Tuhan. Apakah kita memiliki lapar dan haus akan firman. Ya, tentu kalau sukanya Taurat Tuhan yang itu identik dengan lapar dan haus akan firman, tentu kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya harus ditandai dengan ya ketekunan kita ibadah, ya, setianya, rajinnya kita mendengar kebenaran firman Tuhan, ya, dan tekunnya kita membangun mezbah doa. Ya, dikatakan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, ini persoalannya ini. Ya. Jadi kalau memang Bapak Ibu Saudara itu mau digolongkan sebagai orang benar, ya, tapi apakah benar dalam diri Bapak Ibu Saudara itu ada kesukaan yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Nah, ini masing-masing kita yang bisa menilai. Ya, masing-masing kita yang bisa menilai apakah aku itu suka dengan Taurat Tuhan atau lebih suka tontonan yang lain. Nah, itu yang harus dipertanyakan. Dan yang kedua, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, kalau yang pertama saja sudah tidak suka, ya, tentang Taurat Tuhan saja sudah tidak ada kesukaan, tidak mungkin dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, sementara mereka yang suka Taurat Tuhan saja belum tentu dia merenungkan siang dan malam. Ya, artinya gini, kalau orang dikatakan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, artinya gini, dia memperkarakan kehidupan yang dia jalani sepanjang hari itu dengan kebenaran yang dia pahami. Ya, jadi dia introspeksi, dia renungkan apa saja yang aku lakukan sepanjang hari ini, apa saja yang aku lakukan. Ya, perkataanku apakah melukai orang lain, ya, membuat orang lain tersakiti, merugikan orang lain, tindakan keputusanku apakah itu merugikan orang lain, yang membuat orang lain jadi menderita atau susah karena tindakan saya atau tidak. Nah, itu harus direnungkan. Ya, itu direnungkan. Orang yang bisa merenungkan hal seperti ini pasti orang yang punya landasan, yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan yang ada dalam dirinya. Kalau dia hanya merenungkan apa yang dia lakukan sepanjang hari, tapi di dalam bejana hatinya, dalam benaknya tidak ada kebenaran firman Tuhan, dia tidak tahu di mana letak salahnya, apa yang dia lakukan sepanjang hari, dia tidak tahu. Ya, jadi orang-orang yang memahami kapan dia salah, kapan dia meleset, kapan dia melukai orang lain, kapan dia bertindak yang itu melukai hati Tuhan, ya, dia tahu hal itu adalah orang-orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang di dalam bejana hatinya itu banyak, ya, dia dipenuhi oleh kebenaran dalam firman Tuhan. Jadi dia tahu kapan dia salah, ya. Tapi kalau orang itu mendengar firman Tuhan saja tidak pernah, ya, apalagi merenungkan. Kalau toh dia merenungkan, landasannya bukan karena dia ingin memperbaiki, ya. Dia merenungkan mungkin apa? Wah, aku tadi salah. Ya, hanya salah aja, salahnya di mana dia nggak tahu. Nah, besoknya ada kemungkinan dia akan berbuat salah lagi, karena tidak ada pemahaman firman dalam hatinya yang akan mengarahkan dia bagaimana supaya besok tidak berbuat salah. Nah, itu yang dia tidak tahu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara mau mengatakan bahwa saya ada di kelompok orang benar ini, Bapak Ibu Saudara juga ragu. Ya, karena Bapak Ibu Saudara merasa
aku tidak pernah merenungkan siang dan malam. Kesukaanku bukan Taurat Tuhan. Tidak ada lapar dan haus akan firman Tuhan. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara digolongkan masuk dalam orang fasik, pasti Bapak Ibu Saudara protes. Oh, saya ke gereja kok, saya dengar khotbah kok. Nah, ini yang menjadi dilema. Ya, digolongkan masuk dalam golongan orang benar masih tanda tanya, masih meragukan. Tapi kalau kita digolongkan orang fasik, pasti kita nggak mau, kita menolak, karena kita merasa sebagai orang-orang yang rajin ke gereja, rajin ibadah, ambil bagian dalam pelayanan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Mazmur pasal 1 ini memang mau mengarahkan supaya orang percaya yang benar itu ini loh, hidupnya seperti ini. Hidupnya harus seperti ini. Kalau boleh ditarik benang merah, you mau jadi orang benar atau you mau jadi orang fasik. Ya, memang akhirnya orang itu mau mengarah ke arah dua kutub. Yang satu kutub kebenaran, yang akhirnya dia takut akan Tuhan, dia akan terus mengarah ke sana, ya, dia mengerti kebenaran, ya, dan dia menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, atau dia menjadi orang-orang yang pergaulannya dengan orang fasik, ya, mungkin pada level-level awal tidak nampak perbuatan salahnya, belum nampak, ya, orang belum menemukan perbuatan dosa yang dia lakukan, belum menemukan. Karena masih tahap awal. Tapi kalau orang-orang seperti ini dibiarkan, dia akan terseret ke arah ke kutub orang fasik, yang akhirnya dia bisa menjadi orang yang terhilang. Ya. Jadi semuanya itu diawali dari proses panjang. Menjadi orang baik lewat proses yang panjang, menjadi orang jahat pun lewat proses. Nah, masalahnya menjadi orang baik perlu proses yang sangat panjang dan, ya, saya ulangin, menjadi orang baik, orang yang berkenan di hadapan Tuhan perlu proses panjang dan perlu komitmen. Ya, perlu komitmen yang kuat. Ya, sementara menjadi orang yang jahat, mungkin prosesnya tidak perlu lama seperti menjadi orang baik, karena orang kecenderungannya lebih mudah menjadi orang jahat. Ya, dan mereka mungkin tidak perlu komitmen, jadi sudah seperti mengalir. Ya, jadi menjadi jahat itu sudah seperti naturnya dia tuh udah jahat. Ya, ini tantangan kita, ini yang membahayakan. Nah, ya, jadi Bapak Ibu Saudara menentukan kalau memang kita mau dikatakan aku berdiri sebagai orang benar, ya, aku harus tidak berjalan. Nah, ini ada 3 kalimat, ya, 3 kalimat. Yang pertama dikatakan berbagai orang yang tidak berjalan. Ya, yang pertama tidak berjalan. Yang kedua yang tidak berdiri. Ya, jadi berjalan, berdiri, dan yang ketiga dan yang tidak duduk. Tidak duduk. Nah, orang yang tidak berjalan artinya gini. Adalah orang yang membuka peluang. Ya, orang yang berjalan dengan orang fasik, menuruti nasihat orang fasik, orang yang membuka peluang untuk dia masuk dalam kehidupan orang-orang fasik. Ya, dia berjalan, dia menuruti langkah kakinya, kemana langkah kakinya pergi. Jadi dia berjalan. Ya, dia menuruti keinginan dagingnya. Pertama dia berjalan. Apakah dia ke mall, ya, yang nggak jelas, dia kumpul-kumpul dengan temannya, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, dia jalan. Jadi dia punya persahabatan berjalan dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Jadi dia berjalan. Tentu selama dia berjalan, ya, sekali dikatakan berjalan menurut nasihat orang fasik, ya, karena dia berjalan tentu dia seringkali mendapatkan masukan atau transfer filosofi, ya. Jadi karena dia berjalan bersama dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan tentu setiap orang itu pasti punya filosofi hidup. Karena dia orang yang tidak takut akan Tuhan, pasti filosofi hidupnya pasti melenceng. Nah, tapi dia berjalan. Ya, kemana? Ya tidak tahu. Ya, pokoknya dia menuruti keinginan dagingnya karena terpengaruh oleh seseorang. Dia berjalan. Ya, dia bisa tertarik nonton, ya, nonton misalnya nonton
nonton satu konser yang besar, yang wah, sangat duniawi, yang mungkin itu tidak perlu. Ya, dia mungkin pergi ke satu tempat ya hanya hura-hura saja, yang itu juga mungkin tidak perlu. Ya, atau dia memiliki hobi sehingga dia menghabiskan uang yang ada untuk mengikuti hobi-hobi karena dia harus mengikuti komunitas di mana dia ada, bisa. Ya, komunitas moge, ya, komunitas mobil antik, dia berjalan kemana. Ya. Yang kedua, ya, berdiri di jalan orang berdosa. Jadi setelah berjalan dia berdiri, artinya apa? Dia sudah mulai menikmati. Ya, kalau tadi kan berjalan, wow. Nah dia udah berdiri, artinya apa? Dia sudah mulai menikmati. Kalau ibarat tontonan, kalau dia dulunya hanya dia nontonnya sambil jalan dia nonton, tapi sekarang dia berdiri, udah manteng, udah mulai menikmati. Ini yang dikatakan berdiri. Ya. Nah, yang ketiga dikatakan yang tidak duduk. Artinya kalau udah duduk, artinya apa? Dia sudah mulai merenungkan apa yang dia lakukan. Ya. Tapi kalau orang benar tadi kan dikatakan dia tidak berjalan, dia tidak berdiri, dan dia tidak duduk. Berarti kalau dia orang fasik pasti dia berjalan, dia berdiri, dan dia duduk. Berjalan dengan orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, jadi ada tahapannya. Berjalan dulu. Ya, dia ngikutin aja. Ya, sama gengnya, sama grupnya. Ya, memang di sini belum nampak, belum kelihatan dosa-dosa atau kesalahan yang akan dia lakukan, tapi dia udah mulai terlibat. Dia berjalan. Ya, habis itu apa? Berdiri. Ya, berjalan terus berdiri, oh ternyata nikmat juga ya. Ya, menikmati sesuatu. Dia udah mulai berdiri. Nah, ini dia sudah mulai ada kenikmatan. Ya, mulai ada kenikmatan. Ya, berdiri kan, dia udah mulai wah. Ya, yang lebih parah akhirnya dia duduk. Nah, orang-orang yang sudah duduk dengan orang-orang fasik, kumpulan pencemooh, dia sudah mulai terlibat lebih dalam. Ya, dia sudah mulai memikirkan. Ya, dia jiwanya sudah mulai ke situ. Ya, jadi orang jahat itu nggak mungkin langsung jahat, pasti dia ikutan dulu. Ya, berjalan dulu. Ya, lama-lama dia berdiri. Ya, di misalnya apa di kafe-kafe, ya di nightclub, dia udah mulai menikmati. Dulu belum mampir, dia masih berjalan aja kelilingannya kiri kanan ya, mulai berdiri, mulai menikmati, udah itu duduk. Nah, disinilah mereka udah mulai terlibat. Kalau udah sama level ini orang udah sulit kita menarik orang itu keluar dari zona itu, udah sulit. Ini yang sudah amat sangat sulit. Ya, maka yang pernah saya katakan, Bapak Ibu Saudara dan saya harus memperhatikan pergaulan anak-anak kita, orang-orang yang kita kasih. Bahkan mungkin pasangan hidup kita pun, anak-anak kita yang sudah dewasa, yang sudah berumah tangga, yang sudah sarjana pun, tetap kita awasi, kita lihat dengan siapa dia bergaul karib, ya, dengan siapa mereka sering mengadakan acara. Itu harus kita pantau. Ya. Karena kalau itu salah, nanti ujungnya dia akan berdiri dan duduk menikmati. Kalau udah di sini, udah level yang sudah nyaris tidak bisa diselamatkan. Ya, ini yang tidak boleh terjadi. Ya. Nah, kalau orang udah begini, dia udah tidak mungkin. Dia tidak mungkin punya kesukaan untuk mendengarkan kesukaannya Taurat Tuhan, sudah tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau udah level duduk itu tidak mungkin. Apalagi merenungkan. Ya memang dia akan merenungkan, tetapi bukan firman yang dia renungkan. Yang direnungkan adalah agenda-agenda kedepannya dari gengnya itu, dari grupnya itu. Ya, dari sahabat-sahabatnya yang tidak takut akan Tuhan, itu yang dia renungkan, dan ini yang membahayakan. Ini yang membahayakan. Ya.
Kalau ayat 3, kalau ayat 3 katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini kan berbicara tentang ciri dari orang benar. Ciri dari orang benar. Lah, Bapak Ibu Saudara, tadi saya pertanyakan, kalau Bapak Ibu Saudara memang merasa aku berdiri atau aku dalam posisi sebagai orang benar, sekarang renungkan. Ya, kita renungkan. Apakah hidup kita berbuah? Dikatakan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Itu diibaratkan seperti pohon yang selalu mendapat aliran air, yang selalu berbuah. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara periksa hidupnya. Hidup kita berbuah enggak? Orang merasakan buahnya enggak? Orang merasakan kebaikan kita enggak? Ya, kalau kita hidup hanya asik dengan dunia kita sendiri, ya kuliah, kerja, wah ini terus nanti nonton ini, terus besok pergi nonton ini, udah jam-jam hari-harinya, hari-hari hidupnya dihabiskan untuk itu, sehingga orang tidak menikmati buah dari kehidupannya. Bahkan orang di rumah pun tidak menikmati dari buah kehidupannya, ya. Dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang dibuatnya menjadi berhasil. Ini ciri-ciri orang yang benar. Nah, maka tadi saya katakan, tidak mudah kita menentukan di mana kita berdiri. Ya, kita mengatakan berdiri di orang, oh saya berdiri di kelompok orang benar. Ya sudah, kita koreksi. Apakah kita kesukaan kita Taurat? Dan apakah kita merenungkan siang dan malam? Dan apakah hidup kita berbuah dan orang-orang sekitar kita merasakan buah dari kehidupan kita, ya, mereka merasa diberkati dari apa yang kita lakukan, ya itu kita bisa menilai. Kita bisa menilai apakah hidup kita memberkati orang. Kita sangat bisa menilai kalau kita mau menilai dengan jujur. Nah ini Bapak Ibu Saudara, makanya jangan mudah kita mengatakan, oh aku orang benar, aku hidup sebagai orang benar. Tidak mudah itu. Ya, karena harus ditandai dengan hal-hal itu. Nah, ayat 4 katakan, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sekam itu sesuatu yang tidak berharga, kayak arang, kayak abu, yang tidak ada bobotnya. Ya, tidak ada bobotnya, jadi tidak berguna sama sekali. Dia hilang ditiup angin. Ya, seperti sekam yang mereka seperti sekam yang ditiup angin, hilang, nggak bernilai. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Tidak mungkin tahan dalam penghakiman. Karena apa? Tidak ada bobotnya, tidak ada kualitasnya. Ya, sekam itu sesuatu yang tidak mempunyai berat, yang tidak memiliki nilai sama sekali. Sehingga ketika di penghakiman nol. Ya. Kalau misalnya diibaratkan orang ditimbang, ya, harta di surga, ya, Alkitab kan seringkali katakan mengumpulkan harta di surga. Sekam ini sama sekali, orang fasik itu sama sekali tidak mengumpulkan harta di surga. Nah, orang-orang ini tidak pantas ada di langit baru bumi baru. Ya. Dikatakan sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ya, demikian begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi orang-orang yang berdosa itu sudah tidak tahan kalau dia kumpul dengan orang-orang benar, sudah tidak tahan. Dan saya melihat orang-orang yang buruk atau sangat buruk karakternya itu sudah seperti jengah, ya, sudah seperti kepanasan kalau mereka ada di kumpulan orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka nggak akan tahan. Ya, jiwanya sudah tidak nyambung. Ya, jiwanya sudah nggak nyambung, dia udah pengen pergi saja. Ada saja alasan untuk pergi. Ya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengenal jalan orang benar. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita memang mau
atau punya keinginan yang kuat untuk kita duduk di kelompok orang benar, nyatakan lewat tindakan kita. Nyatakan lewat tindakan kita. Jangan kita berjalan dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Jangan kita berdiri, ya, kita berdiri di jalan orang yang berdosa, dan jangan duduk dengan pencemooh. Itu harus kita tinggalkan, kita jauhkan. Dan Taurat Tuhan harus menjadi kerinduan kita. Lapar dan haus akan firman Tuhan, dan kita renungkan siang dan malam. Kita perkarakan hidup kita sepanjang hari. Apakah menjadi berkat bagi banyak orang, ataukah banyak melukai Tuhan? Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, meterangkan firman-Mu dalam setiap hati kami, dan ajar kami melakukannya dengan penuh ketaatan dan ketekunan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.